Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, yang saat ini duduk di SMK, kita kembali ke program acara kita, yaitu peluang karir setelah lulus SMK. Nah, kita telah membicarakan sebelumnya ada 4 alternatif peluang karir setelah SMK. Nah, kita masuk ke yang ketiga, terakhir, karena yang keempat kita tidak akan bicarakan, karena itu opsinya menganggur. Oke, yang opsi ketiga ini adalah wirausaha. Nah, ini memang gampang diucapkan, gampang dibayangkan, tapi dalam kenyataan tidak gampang. Ya, sangat sulit kadang-kadang bagi banyak orang untuk terjun memilih karir sebagai seorang wirausaha dan kemudian bisa sukses. Nah, ini perlu kita ketahui informasi mendasar mengenai pilihan untuk berkarir di wirausaha. Nah, sebagai seorang siswa SMK, apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memilih untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, pertama-tama yang ingin saya bahas adalah ada satu pendapat atau pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa wirausaha, seorang wira swasta yang sukses itu biasanya tidak ditentukan oleh persiapan atau kompetensinya, tapi lebih banyak oleh bakatnya katanya. Ada orang-orang tertentu yang memang memiliki bakat bagus, bakat hebat di bidang bisnis, berwirausaha dan akhirnya sukses walaupun mereka tidak memiliki kemampuan teknis, tidak memiliki kompetensi yang memadai, bahkan tidak memiliki modal yang cukup, tapi bisa sukses. Nah, mungkin hal ini yang ingin saya sangkal ya. Saya pikir itu tidak 100% benar. Tentu saja bakat memainkan peranan yang penting, tapi tidak semuanya gitu. Nah, kalau kalian saat ini sedang duduk di bangku SMK dan kemudian tahu mengenai seluk-beluk informasi yang cukup mengenai dunia wirausaha atau entrepreneurship, maka kalian insya Allah akan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, ini yang akan kita coba dorong kalian untuk melakukannya. Nah, di SMK TI Erlangga Samarinda, hal ini akan kita lakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah dengan informasi yang saat ini sedang saya sampaikan kepada kalian semua. Untuk masalah wirausaha atau wira swasta ini akan saya coba diskusikan, saya coba bahas beberapa aspek daripada wirausaha. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang unik. Di Indonesia itu 70% dari tenaga kerja orang-orang yang sudah di usia kerja dan kemudian wajib mencari nafkah baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, itu bekerja atau berusaha di bidang apa yang disebut sebagai sektor non-formal, sektor informal. Sektor ini biasanya adalah sektor yang dikuasai oleh orang-orang yang memang wirausaha. Jadi kalau kalian lihat tukang bakso di pinggir jalan, kemudian para penjual pakaian di pinggir jalan, di di pasar malam dan sebagainya, itu adalah sektor informal. Nah, 70% di pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Hanya 30% yang bekerja di sektor formal. Nah, artinya kemungkinan kita untuk terjun ke dunia wirausaha itu sebenarnya besar sekali. 70% peluang itu ada di sektor informal, yaitu sebagian besar dikuasai oleh para wirausahawan atau wira swastawan atau entrepreneur. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena banyak yang kemudian anak-anak SMK itu berpikiran hanya satu, pokoknya saya mau bekerja makan gaji dalam tanda kutip ya, bekerja dengan perusahaan, dengan orang dan sebagainya. Nah, ini memang harus di-shift, harus digeser paradigma ini. Pandangan ini harus kita geser karena ternyata peluang untuk terjun di dunia wirausaha itu jauh lebih besar. Nah, ini yang penting perlu kalian ketahui yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian ingin terjun ke dunia wirausaha, ada banyak aspek yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, apakah kalian akan masuk ke dunia informal, ya, dunia wirausaha informal. Ini saya sebut sebagai dunia wirausaha informal. Ini seperti misalnya kalian punya bakat
komunikasi yang baik, misalnya seperti jual beli rumah, jadi broker ya, jadi broker tanah, jadi broker mobil dan sebagainya. Ini wirausaha dan bukan hal yang rendah ya, bukan hal yang memalukan. Justru kadang-kadang orang-orang yang seperti ini yang dapat meraup keuntungan besar, cepat kaya ya dalam tanda kutip, karena mereka biasanya bisnisnya kecil tapi mendatangkan keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua adalah wirausaha formal. Wirausaha formal kalian harus memiliki izin, memiliki bidang memiliki badan usaha, harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Kemudian kalian juga harus mendaftarkan ke pemerintah daerah usaha kalian. Nah, ini bisa seperti membuat restoran ya, kemudian menjadi agen distributor barang tertentu dari pusat, dari barang tertentu. Kalian bisa misalnya menjadi konsultan, bekerja menjadi penasihat di satu perusahaan dan sebagainya. Nah, itu adalah bidang-bidang usaha yang kalian harus pertimbangkan. Yang pertama adalah informal dan kemudian yang kedua formal. Nah, ini juga harus ditambah lagi dengan informasi lain, yaitu ya permasalahan permodalan. Nah, jangan sampai kemudian kalian memilih untuk berwirausaha tapi tidak memikirkan sama sekali dari mana kira-kira kalian bisa mendapatkan modalnya. Nah, ada wirausaha yang modalnya membutuhkan modal sangat besar, ada juga wirausaha yang memerlukan modal kecil, bahkan tidak memerlukan modal sama sekali. Nah, ini harus dicari informasinya, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kalian, keadaan orang tua, keadaan lingkungan kalian dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir di dalam berwirausaha dan berwirausaha swasta itu adalah jangan sampai kalian mengabaikan peran dari orang tua, keluarga, kemudian juga teman-teman terdekat kalian. Jika kalian memutuskan untuk masuk ke dunia wirausaha atau bisnis, kalian harus juga mempertimbangkan aspek ini. Kalau memang kalian memiliki orang tua yang sudah terjun di bisnis lama, memiliki jaringan koneksi yang besar, ya ini harus dimanfaatkan. Jadi jangan kemudian saya ingin wirausaha tapi lepas sama sekali dari apa yang sudah dikerjakan orang tua saya. Salah. Sayang juga jaringan dan kemudian juga pengalaman yang dimiliki oleh orang tua sebelumnya tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian yang berikutnya juga masalah lingkungan ya, teman-teman dan sebagainya itu penting. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk masuk ke dunia wirausaha, pertimbangkan juga masalah teman. Kalau memang kalian sudah yakin kalian punya teman ada di kota A, kota B, kota C, tersebar di mana-mana, memiliki bisnis yang sama, mirip dengan kalian, bisa mendukung bisnis kalian. Nah, kalian bisa saja kemudian yakin kalau gitu saya ingin masuk ke dunia wirausaha. Nah, tapi tidak semua hal yang saya sampaikan tadi bisa menjamin kalian sukses. Nah, ini pentingnya yang harus kalian masukkan ke dalam pikiran. Wirausaha adalah dunia yang dalam tanda kutip gambling, atau ya kita bisa untung, bisa rugi, bisa berhasil, tidak berhasil. Nah, yang perlu kalian camkan di dalam hati adalah bahwa kalian harus kuat mental, siap fisik, siap mental. Kalau satu saat kemudian kalian tidak berhasil, nanti apa yang harus kalian lakukan? Ini disebut sebagai plan B atau plan B ya. Kalau tidak berhasil, apa yang harus saya lakukan? Jadi ada yang harus kalian persiapkan di awal kalau kalian harus gagal. Masih banyak yang akan kita diskusikan di dalam program peluang karir setelah lulus SMK. Tapi untuk yang episode ketiga ini saya sudahi sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.